Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemda Kediri, Islami, cerdas, kompetitif, dan unggul. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Pak Andri Usman Hadi, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini, Pak Andri akan menjelaskan materi tentang cerpen, yaitu cerita pendek. Sebelum saya jelaskan apa itu cerpen, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur pembangunan karya sastra dalam teks cerpen dengan tepat, menyimpulkan unsur-unsur pembangunan karya sastra dengan bukti yang mendukung ciri cerpen dengan baik, menelaah struktur dan aspek bahasaan cerita pendek. Yang terakhir yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi cerpen. Yang pertama, Pak Andri akan menjelaskan tentang pengertian cerpen. Bisa dilihat PPT di sebelah saya. Pengertian cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif atau fiktif, di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya, yang ditulis secara ringkas dan padat. Nah, itu anak-anak. Selanjutnya yaitu unsur dalam cerpen. Unsur dalam cerpen ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama saya akan jelaskan tentang unsur intrinsik. Untuk unsur intrinsik ada 8. Yang pertama yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Unsur cerpen yang kedua yaitu unsur ekstrinsik di luar. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang pengarang, yang ketiga yaitu nilai yang terkandung dalam cerpen. Itu anak-anak, sambil dilihat catatannya, sambil mendengarkan penjelasan dari Pak Andri. Kita lanjut ke struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama yaitu abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti dari cerpen dan merupakan gambaran awal suatu cerita. Unsur abstrak sifatnya opsional. Dengan kata lain, suatu cerpen boleh saja tidak menggunakan abstrak. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah hal-hal yang menghubungkan dengan waktu, suasana, dan tempat yang ada di dalam cerita pendek. Struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi adalah urutan berbagai kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Kita dapat melihat watak atau karakter suatu tokoh dalam cerpen pada struktur ini. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi dalam mengarah pada klimaks serta mulai menemukan solusi atau penyelesaian atas konflik tersebut. Yang kelima yaitu resolusi. Pada bagian ini si pembuat cerpen akan menjelaskan solusi atau penyelesaian atas masalah yang dialami oleh tokoh dalam cerpen. Yang keenam yaitu koda. Koda adalah nilai moral atau pelajaran yang bisa didapatkan oleh pembaca cerpen. Ada sekitar 6 struktur cerpen. Selanjutnya yaitu ciri kebahasaan cerpen. Ciri kebahasaan cerpen yang pertama yaitu simile, merupakan jenis majas yang membandingkan secara eksplisit. Eksplisit itu terus terang.
benda dengan benda lain yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung seperti layaknya, bagaikan, umpama, dan ibarat. Contoh, persahabatan kita kokoh seperti rantai yang kokoh. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu metafora, merupakan jenis majas yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Contohnya, pasar itu sudah dilalap si jago merah. Artinya si jago merah yaitu api. Ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu personifikasi, merupakan jenis majas yang membandingkan benda yang tidak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Nah, contohnya, setiap pagi alarm handphone berbunyi. Setiap pagi alarm handphone bernyanyi, membangunkanku dari kesiangan. Kata handphone bernyanyi artinya handphone itu berbunyi. Yang bisa bernyanyi hanya benda hidup seperti manusia. Selanjutnya yaitu asosiasi, merupakan jenis majas yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dinyatakan sama. Contoh, setiap nasihat yang kuberikan kepadanya hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makna asosiasi dari masuk telinga kanan, keluar telinga kiri adalah didengarkan dengan tidak sungguh-sungguh. Dengan demikian, bentuk denotatif atau bentuk sebenarnya. Kalimat di atas adalah setiap nasihat yang kuberikan kepadanya hanya didengarkan olehnya secara tidak sungguh-sungguh. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu metonimia, merupakan jenis majas yang mengungkapkan suatu dengan menggunakan nama untuk benda lain yang menjadi merek, ciri khas atau atribut. Contohnya, setiap hari Arin hanya makan Indomie. Kata Indomie di situ mempunyai maksud mie instan, dan Indomie merupakan nama merek mie. Selanjutnya yaitu sinekdok merupakan jenis majas yang menyebutkan nama bagian-bagian pengganti nama keseluruhan. Contohnya, setiap masuk ke dalam wahana bermain, per kepala harus membayar 75.000. Kata per kepala di sini mempunyai arti yaitu per orang. Itu anak-anak ciri kebahasaan cerpen. Tolong dipahami sambil buka bukunya agar tidak lupa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Jumlah kata, yang pertama, jumlah kata di dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. Jadi kalau lebih dari 10.000 kata itu tidak dinamakan cerpen. Isi cerpen bersifat fiktif atau fiksi, tidak sebenarnya. Hanya terdapat satu alur saja, makanya ceritanya singkat. Bentuk tulisannya singkat atau lebih singkat dari novel. Isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. Biasanya cerpen menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca. Ciri yang ketujuh yaitu bentuk penokohan di dalam cerpen sangat sederhana. Ciri yang terakhir yaitu cerita pendek dapat meninggalkan kesan dan pesan mendalam sehingga pembaca ikut merasakan isi cerpen tersebut. Itu anak-anak 8 ciri-ciri cerpen. Yang selanjutnya tolong disimak contoh cerpen yang paling dekat. Di sini Pak Andri akan menganalisis struktur kebahasaan cerpen berjudul Kebaikan Membawa Berkah. Mari kita baca bersama-sama. Paragraf pertama di situ termasuk orientasi sampai paragraf kedua. Paragraf selanjutnya yaitu konflik. Konfliknya muncul ketika di sekolah.
Setelah konflik masuk ke klimaks. Sambil dibuka tadi artinya klimaks apa, konflik apa. Sambil ditentukan. Bila analisis Pak Andri kurang tepat, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya yaitu resolusi. Nah, resolusi tadi apa? Resolusi yaitu penyelesaian. Di sini yang terakhir yaitu koda. Dan di sini tadi apa? Isinya pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis untuk banyak pesan dan amanat yang disampaikan. Oke anak-anak, selanjutnya Pak Andri akan menjelaskan tokoh dan wataknya. Safa di sini mempunyai watak baik hati, berbakti kepada orang tua, penurut, sabar dan lain-lain. Adi di sini baik hati, sederhana, toleransi, sabar, ikhlas dan lain-lain. Ibu Safa baik hati juga, sabar, menerima cobaan dengan ikhlas, sederhana. Raja Majapahit baik hati, adil dan bijaksana. Ratu Titanos baik hati. Yulina Titanos baik hati dan jujur. Le Yuniarli baik hati, adil dan pintar. Gajah Waregi kejam, pengkhianat, sadis. Fahren Waregi baik hati, adil dan bijaksana. Nah, itu anak-anak tokoh dan wataknya. Kalian juga bisa menganalisa mana tokoh yang baik, mana tokoh yang jahat, mana tokoh. Selanjutnya latar tempat. Ini latar tempatnya ada banyak, di sekolah, di karnival, di lorong bawah tanah, di klinik, di istana kerajaan, di rumah, di desa Bugevil. Latar waktu tadi latar tempat, sekarang latar waktu. Latar waktu hari karnival, siang hari Jumat, hari pernikahan. Latar suasana menyenangkan, tidak menyenangkan, dan menegangkan. Temanya yaitu bakti kepada orang tua. Alurnya alur maju, sudut pandangnya orang ketiga. Oke anak-anak, itu penjelasan dari Pak Andri. Semoga bisa dipahami. Pembelajaran hari ini semoga bisa bermanfaat. Bila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel SMP Muhammadiyah dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.